Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Para asatidzah yang hormati dan saya cintai, pada kesempatan sesi ini kita insyaallah kita mohon kemudahan kepada Allah SWT, yaitu melihat peran sebagai pengajar, guru, ustaz di dalam melakukan tugas, di dalam melakukan tugas atau yang diistilahkan komponen kinerja dari pengajar. Itu ada 3 hal. Yang pertama, kita sebagai guru melakukan tugas jadi ada komponen yang perlu perhatian. Yang pertama, gaya. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dengan. Kemudian yang ketiga, karakteristik pribadi dari pengajar itu sendiri. Pembahasan pertama yaitu terkait gaya mengajar. Yang dimaksud dengan gaya mengajar di sini yaitu kemampuan seorang pengajar untuk menciptakan iklim di kelas ataupun di tempat belajar tersebut. Kemampuan menciptakan iklim, dengan bahasa lainnya memanage kelas. Memanage kelas. Seperti misalkan contoh, bagaimana ketika misalnya anak-anak ribut. Kan begitu. Seorang pengajar, ustadz, guru yang sudah ada di depan kelas, bagaimana memanage supaya yang ribut ini menjadi tenang. Tentunya yang dilakukan pertama kali adalah melakukan kontak komunikasi dengan para santri itu sendiri, dengan siswa atau dengan anak-anak didik kita. Gitu. Ya. Kalau pengajarnya emosinya tinggi, ya tentu melakukan komunikasi sifatnya non-verbal. Apa contohnya? Melempar pus. Iya kan? Ini kan komunikasi. Ingin mengatakan bahwasanya saya ini sebagai guru nggak mau kalian ribut, lempar menghapus. Tapi cara yang seperti ini baik atau tidak? Jelas tidak baik, tidak mendidik. Masa guru seperti itu? Kan gitu. Ini melakukan komunikasi non-verbal. Atau dengan verbal. Anak-anak diam. Kan begitu. Nah ini adalah bentuk-bentuk di mana seorang pengajar melakukan manajerial terhadap kelas. Maka itulah yang dimaksud dengan gaya mengajar itu nanti. Dia mampu mengendalikan kelas, mengatur kelas. Nah, di situ tergantung daripada gaya mengajar daripada pengajar itu sendiri. Nah, gaya mengajar ini bisa melalui aspek yang sifatnya ekspresif, artinya ekspresif, pengajar memiliki hubungan emosional dengan anak didiknya. Kalau hubungannya itu hangat atau dingin, bisalah digambarkan seperti itu. Jadi kalau pengajar ini gayanya hangat, mengajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia, kan gayanya hangat. Anak-anak ribut, siapa itu? Terus jadi perhatian toh. Kemudian dia anak-anak memperhatikan, bicara, terus ya sudah, terus diam ya, diam. Hangat dia. Sambutan anak didik pun akan baik responnya. Gitu. Karena apa? Karena dia mengajar bagi dia adalah sesuatu yang, ya itu tadi, tulus, ikhlas. Sehingga tidak beban bagi dia mengajar. Itu bukan sesuatu yang beban. Berlainan dengan kalau pengajar, mengajar hanya waktu sisa saja kan gitu. Namanya ta'awun. Pekerjaan rutinnya adalah menjual herbal. Ini karena ada waktu luang, dia ikut ngajar.
Ya asal-asalan saja misalnya. Nah, yang seperti ini tidak akan lepas dia. Mungkin buku catatan dia bawa pun ya tidak akan dibaca. Ya cuma ya seingat dia aja ngajar apa gitu. Ini beda pengaruhnya. Sehingga mengajar yang sifatnya ekspresif itu tadi akan menimbulkan apakah pengajar itu hangat, begitu juga sebaliknya anak didik menyambut kedatangan pengajar itu hangat ataukah tidak. Bisa digambarkan lagi kalau misalnya pengajarnya dikenal sebagai apa yang marah. Kan anak-anak mau begitu datang, anak diam bukan karena apa? Bukan yang lain-lain, tapi itu saja. Ini yang dimaksud dengan gaya mengajar itu tadi. Kemudian aspek instrumentali. Aspek instrumental ini adalah instrumental mengajar maksudnya, yaitu yang menyangkut bagaimana pengajar ini, guru, ustadz, memberikan tugas-tugas kemudian merancang aturan-aturan kelas, mengelola proses belajar mengajar itu sendiri. Itu faktor instrumentalnya. Jadi faktor alat untuk melakukan bentuk manajerial di dalam kelas. Yaitu dalam bentuk memberi tugas, dalam bentuk mengelola belajarnya bagaimana sistemnya, apakah tanya jawab, ya kan? Bisa kan? Menggunakan tanya jawab misalnya. Apakah membuat latihan-latihan dan yang lain-lainnya. Atau merancang aturan-aturan kelas. Kalau di kelas harus duduk yang baik, sopan di dalam majelis dan seterusnya. Ini adalah bahagian dari aspek instrumental. Beberapa gaya mengajar yang ini bisa dikombinasikan. Gaya mengajar yang pertama dengan istilah explanatory, yaitu guru menjelaskan pelajaran dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pelajaran. Jadi memberikan penjelasan, bayan. Ya. Memberikan proses bayan. Ya. Menjelaskan tentang materi pelajaran, ya, panjang, lebar. Ya. Kemudian juga ya, aspek-aspek pelajaran yang lain yang terkait, contoh-contohnya misalnya. Kemudian gaya mengajar yang lain adalah tipe guru yang inspiratori. Guru menjadi stimulasi, memotivasi anak didik untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi guru sebagai inspirator di situ, memberi inspirasi. Apalagi kalau murid atau anak didiknya biasanya pasif. Anak didik pasif, ya guru yang memberi inspirasi. Memberi inspirasi apa? Dalam bentuk motivasi. Motivasi dalam bentuk apa contohnya? Memberi pertanyaan. Datang, duduk. Apa yang akan kita bahas? Tentang masalah toharoh. Apa yang dimaksud toharoh? Nah, itu sudah memberikan inspirasi kepada siswa. Padahal pelajaran belum dimulai nih. Pelajaran belum dimulai, tapi pertanyaan sudah diajukan. Ini memberikan apa? Memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk berpikir. Sehingga ketika nanti masuk dalam bab pembahasan toharoh, dia sudah ancang-ancang apa yang dimaksud dengan toharoh. Karena dia kan tadi tidak bisa menjawab, karena memang pelajaran belum dimulai. Kan gitu. Kecuali kalau anak didik, peserta didik sudah baca duluan misalnya. Maka dia akan bersiaga, siap untuk menerima pelajaran penjelasan tentang toharoh itu. Ini tipe mengajar memberikan inspirasi kepada siswa. Dan kalau kita merujuk ke hadis banyak sekali. Kan Nabi suka bertanya,
Misalnya Nabi bertanya dalam hadis apa? Tentang masalah muflis. Apa itu muflis? Kan gitu. Orang yang bangkrut itu seperti apa? Nabi kan bertanya. Atau sahabat nanti menjawabnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah bentuk-bentuk itu tadi. Jadi dilemparkan dulu supaya memotivasi, memikat perhatian. Begitu. Nah, yang bentuk seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang masalah ini, di antaranya di dalam hadis tentang masalah hadis Jibril. Di Syarah Arba'in An-Nawawiyah, itu Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan tentang bahwasanya, seingat anak, bahwasanya bentuk pertanyaan itu akan memancing orang untuk memberikan perhatian. Itu yang disebut dengan menstimulasi, memberikan motivasi, motivator. Ada dengan gaya mengajar informatif. Informatif artinya seorang pengajar menyajikan informasi-informasi melalui pernyataan-pernyataan verbal, dan dengan informasi itu diharapkan peserta didik mendengarkan dan mengikuti apa yang dijelaskan oleh pengajar, oleh ustadznya. Itu sifatnya informatif. Kemudian mengajar dengan tipe korektif, mengoreksi. Misalnya anak didik diberi tugas membuat rangkuman kisah perang Badar. Guru, pengajar, dia berperan sebagai korektif, memeriksa hasil ringkasannya itu, baca ulang. Itu kalau dalam bentuk tulisan. Kalau bentuk membuat kesimpulannya harus dengan bahasa lisan, anak berdiri di depan kelas, kemudian menyampaikan hasil ringkasannya, maka guru mendengarkan. Proses mendengarkannya ini adalah proses untuk mengoreksi kalau ada yang terlewat ceritanya misalnya, atau salah mengucapkan nama tokohnya misalnya, dan yang lain-lainnya. Ini pengajar yang sifatnya korektif. Kemudian sifatnya interaktif, yaitu pengajar memberi fasilitas mengembangkan ide-ide atau memberikan wawasan kepada anak didik melalui dialog atau pemberian pertanyaan melalui dialog, tanya jawab. Session tanya jawab itu biasanya ini session dengan apa? Dengan gaya mengajar interaktif itu tadi. Programatik. Gaya mengajar programatik, yaitu di mana seorang pengajar memberikan tugas belajar mandiri kepada peserta didik. Jadi peserta didik diberi tugas mandiri. Silakan nanti kerjakan di rumah, PR. Berikan PR. Wajib manzili misalnya, itu adalah tugas yang sifatnya programatik. Ini beberapa cara dalam mengajar. Nah, ada pula gaya mengajar yang tidak baik. Gaya mengajar tidak baik diantaranya kompulsif, guru cerewet. Ada peristiwa apa saja dikomentari. Kemudian ada hal-hal yang tidak berkenan langsung dia ngomel-ngomel misalnya. Ini gaya yang seperti ini tidak baik. Tipe boomer, pengajar suka berteriak-teriak. Kan ada gitu. Datang dari jauh, anaknya masih di sana. Wah, itu. Ini tipe boomer. Ini tidak baik. Artinya apa? Artinya adab-adab sebagai seorang mudaris, adab-adab sebagai seorang pengajar hendaknya diperhatikan. Tipe maverick,
pengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang susah, sengaja, Nah, yang pertanyaan itu bagi peserta didik ya sangat terlalu nggak bisa dijawab, ya, tapi sengaja dilontarkan. Itu diantara beberapa bentuk mengajar. Kemudian ini gaya dalam mengajar. Kemudian yang kedua, kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kinerja mengajar itu pun bisa diukur dari kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik itu bisa diwujudkan melalui dua cara. Yang pertama, dengan komunikasi verbal. Komunikasi verbal artinya apa? Dengan bahasa lisan. Dengan bahasa lisan. Yang kedua, dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bisa diwujudkan dalam bentuk satu, senyum. Senyum bentuk komunikasi bukan? Senyum ini komunikasi bukan? Seseorang ya, memberi senyum. Memberi senyum merupakan bentuk komunikasi sebetulnya ya. Dalam sebuah hadis apa? Disebutkan hadisnya siapa? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat dari Abu Dar kalau tidak salah. Ya, Abu Dar radhiyallahu an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan engkau menyepelekan masalah al-ma'ruf, yaitu masalah kebaikan itu, walau antal akhaka biwajhib khalqik. Meskipun itu hanya dalam bentuk menampilkan wajah yang menyenangkan, yang enak dipandang. Biwajhin khalq, yaitu wajah yang wajah yang sumringah atau bahasa Jawanya. Itu komunikasi. Coba bayangkan kalau wajah kita mengkerut, cemberut, kira-kira orang yang memandang kita bagaimana? Apa itu orang kok cemberut terus? Nah, berarti kan sudah terjadi komunikasi kan sebetulnya. Itu komunikasi. Itu yang dimaksud komunikasi non-verbal. Ya. Senyummu adalah sodakoh, kan begitu. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Itu adalah bentuk komunikasi non-verbal. Bukan bahasa lisan. Gitu. Makanya bahasa non-verbal ini kadang kita sepelekan, tapi itu menentukan sekali. Kita papasan, bertemu dengan orang awam, senyum. Nah, itu sudah, orang awam sudah cair itu hubungan. Tapi kalau kitanya malah memalingkan pandangan atau diam saja, orang awam akan lihat, orang berjenggot serem banget. Nah, ya kan? Tapi kalau senyum, assalamualaikum, apalagi dengan salam misalnya, itu akan beda. Ini komunikasi non-verbal. Sama seperti kita datang, ada siswa, ada peserta didik, datang ke pondok kita, datang ke kelas, kita masuk kelas misalnya. Kemudian kita senyum. Beda dengan ketika kita datang wajah dalam keadaan cemberut. Peserta didik pun akan, ada apa ini? Tapi kalau senyum gitu kan, ini namanya bahasa nonverbal. Kemudian yang kedua, kontak mata. Kontak mata. Ini penting bahasa nonverbal karena mempengaruhi. Kita ngajar sama peserta didik kita, jumlah 20 orang duduk di meja, duduk di atas kursi, ada mejanya. Kita ngajar misalnya. Pandangan kita cuma ke atap saja. Tidak ada kontak komunikasi pandangan mata dengan siswa. Ini siswa akan kacau. Ya, gitu. Jadi ini kontak
pandangan mata. Kemudian 3, menganggukkan kepala, itu juga termasuk komunikasi nonverbal. Ya. Kemudian 4, gestur. Gestur itu isyarat jari. Kalau di dalam hadis, aku dan yang mengkafil anak yatim, begini. Ya kan? Itu isyarat jari. Di surga, begini. Nah, itu isyarat jari. Seperti kita misalnya kepada murid ribut, siswa, peserta, anak didik ribut, kita langsung, itu gestur namanya. Itu termasuk komunikasi. Tulisannya gesture kalau di kamus. Kemudian komunikasi nonverbal lainnya adalah jarak interaksi. Jarak interaksi. 2 kelas disatukan, terus pengajarnya di ujung sini, wah itu yang belakang biasanya kurang perhatiannya. Iya. Kalau yang depan biasanya perhatian karena dekat, tapi yang belakang sana ada yang ngobrol, ya mengadakan rapat swasta lah, aktivitas sendiri. Ini karena jarak komunikasi. Sentuhan, ini pun termasuk komunikasi verbal. Ya. Santri ketika sedang duduk, misalnya kita pegang, kita duduk, dia sedang duduk, kemudian kita tiba-tiba duduk di sampingnya, kemudian kita inikan, gimana kamu, enak ya makan bakso ya? Nah, itu bagi perasaan santri akan beda. Ustaz tuh meluk aku ini ada rasa di bombong, istilahnya, itu berbeda. Kemudian gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu pun merupakan komunikasi verbal. Misalnya seorang yang sedang khutbah Jumat, gerakan atau dia menggerakkan, misalnya sedang muhadharah, dia menggerakkan tangannya dan seterusnya. Itu adalah bahasa gerakan tubuh. Ustaz Iqbal itu di Yaman. Di Yaman, orang Yaman kalau bicara nggak bisa itu diam tangannya. Nah itu gerakan tubuh. Membantu komunikasi itu menjadi serius. Kan orang akan lebih perhatian kalau tubuhnya ikut bergerak. Malas, kan gitu. Nah ini kan, akan lain dengan malas, kan gitu. Beda. Respon daripada yang melihat, respon yang sedang kita ajak bicara itu berbeda. Sama seperti kita di hadapan peserta didik, bicara, menjelaskan, dengan ada bahasa gerakan tubuhnya, itu akan lebih atraktif, lebih menarik untuk diperhatikan oleh anak. Kemudian bahasa, pakaian rapi, bersih, itu pun bahasa. Itu pun merupakan komunikasi. Kemudian sikap, pengaturan tempat duduk, itu termasuk juga alat komunikasi non-verbal. Di sini ada tabel yang tabel dampak komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal yang sifatnya mendorong. Komunikasi verbal yang sifatnya mendorong, artinya bersikap positif. Pertama, ekspresi wajah yang menggambarkan rasa senang atau rasa puas. Ekspresi wajah yang termasuk komunikasi nonverbalnya mendorong peserta didik untuk berkaitan dengan pelajaran. Kemudian ekspresi muka yang menggambarkan kewalahan atau kekecewaan terhadap peserta didik. Ekspresi mukanya perhatian kepada peserta didik, pandangannya lagi lepas, lagi menatap. Ekspresi muka tampak ceria, tampak menyenangkan, tampak tidak ekspresi dengan wajah yang tegak dan tidak ada
Tidak ada yang bicara, kemudian guru juga mengikuti. Ketika peserta didik bicara, mengajukan pendapatnya, jelaskan. Gerakan untuk mengajar para siswa masuk dari kita dengan bukan dulu terhadap mahasiswa atau terhadap santri, terhadap peserta didik. Misalnya, santrinya sama, bisa lewat, santri sendiri, dan kita datang, apa ini? Selain, kenapa? Dengan demikian, kita sebagai pembimbing Ustaz akan dianggap oleh peserta didik oleh santri memperhatikan dia. Jangan merasa apa, merasa sama seperti anak kita mengajar anak-anak sini bisa itu akan merasa dihargai, merasa mendapat perhatian, dan itu akan memotivasi yang kepala dan begitu. Mengajar peserta didik untuk belajar, intonasinya diperhatikan. Jadi jangan datar terus. Sekali-kali membuat tinggi, rendah. Sudah di belakang tidak kedengaran, suaranya rendah terus. Nah, ini menjadikan peserta didik akhirnya tidak tertarik untuk belajar. Malah mungkin ribut di belakang. Kemudian pengajar dalam hal ini pembimbing memperlihatkan pemahaman, memperlihatkan kasih sayang, dukungan dengan senyuman. Itu merupakan komunikasi nonverbal yang akan mendorong santri ataupun peserta didik untuk lebih bersemangat di dalam proses belajar mengajar. Sedangkan komunikasi nonverbal yang membatasi, artinya menjadikan komunikasi itu tidak bagus, tidak lancar. Di antaranya pengajar tidak melakukan kontak mata, kurang perhatian dalam komunikasi, tidak berminat atau berkeinginan peserta didik berbicara. Kontak matanya entah kemana, peserta didiknya di depan, matanya ke samping. Tidak ada kontak pandangan. Ekspresi wajah yang menggambarkan sikap tidak semangat, tidak sabar, tidak simpatik. Ekspresi wajah marah kan tidak bersahabat. Ekspresi tidak semangat, ya malesan loyo. Ya. Ekspresi tidak simpatik, ya, cemberut. Ini kontak komunikasi non verbal. Kemudian pengajar
mengerutkan dahi, mukanya masam. Nggak enak dipandang. Dan ini tentu bertentangan dengan sunnah Nabi kan? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Walau antal akhaka biwajhin talq. Meskipun kamu hanya memberikan wajah yang ekspresif menyenangkan kepada saudaramu, itu sudah merupakan hal yang ma'ruf, kebaikan. Nah, ini diterapkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, tentu lebih utama lagi harus dilakukan. Mengajar menampilkan sikap malas dalam mengajar, ini juga kita paham lah insya Allah. Menunjukkan sikap marah terhadap peserta didik, siswa, murid, ini jelas. Seperti tadi anak usia 7-12 tahun, sudah paham dia, tidak suka dimarah-marahi gitu. Apalagi marah tanpa alasan. Masuk kelas tiba-tiba marah-marah tanpa tahu sebabnya. Ini jelas akan menjatuhkan kehormatan daripada guru itu sendiri atau pengajar. Yang keenam, menampar siswa atau santri. Wah, ini sudah tindakan yang tidak baik. Memukul wajah itu sendiri sudah merupakan larangan, kan begitu? Kan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memukul wajah. Ya. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Jika engkau memukul maka hindari memukul wajah. Ini jelas merupakan bentuk larangan. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Maka ini adalah bentuk pelanggaran. Menampar santri mukanya. Kadang-kadang kalau emosi tidak terkendali seperti itu, kamu ini sudah jatuh, tidak baik. Oleh karena itu sebagai pengajar ya hendaklah pandai-pandai untuk menahan diri, mengatur emosi. Intonasi suara guru tidak mendukung pelajaran belajar mengajar. Ini juga berpengaruh. Dan bisa dirasakan toh, sesi pertama tadi mungkin saya intonasinya agak kencang. Sekarang intonasi agak lunak, memberi kesempatan antum untuk kan gitu. Ini contoh intonasi saja di sini. Contoh intonasi seperti itu. Itu karena komunikasi nonverbalnya tidak tersampaikan secara baik. Kemudian kita juga bisa mengukur perilaku nonverbal peserta didik apakah positif ataukah tidak. Itu bisa kita lihat dari beberapa perilaku peserta didik itu sendiri. Kalau tadi kan menyangkut pengajarnya, kalau sekarang siswanya ini dalam proses belajar mengajar ini aktif ataukah tidak? Anak didik ini, dia memperhatikan ataukah tidak? Itu bisa dilihat dari komunikasi verbal yang dia lakukan, baik atau tidak komunikasi verbalnya. Satu, adanya unsur mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Artinya kalau ada pertanyaan kemudian anak angkat tangan, berarti komunikasi verbal non-verbal terjadi. Ada pertanyaan lisan, kemudian anak angkat tangan, berarti siswa aktif melakukan komunikasi non-verbal. Angkat tangan itu kan maksudnya saya Pak, kan gitu. Tapi kan saya Paknya tidak disuarakan, tapi diberi isyarat dengan apa? Angkat tangan. Atau ketika di absen, Muhammad, maksudnya apa? Hadir saya, kan gitu. Tapi kan diberi isyarat dengan tangan. Memelihara kontak mata dengan guru. Ketika sebuah proses belajar mengajar itu aktif, santri yang ada di depan kita itu memperhatikan kita terus. Itu tandanya bahwasannya apa yang terjadi dalam proses mengajar itu diperhatikan oleh santri. Kenapa? Pandangan matanya tertuju kepada yang sedang mengajar. Kemudian 3, mengerjakan tugas-tugas. Ini pun termasuk komunikasi non-verbal. Guru memerintahkan kerjakan tugas itu di maktabah, silakan. Nah, dia mengerjakan. Itu menunjukkan komunikasi itu berlangsung. Menyelesaikan tugas-tugas pada waktu senggang. Ini juga termasuk komunikasi non-verbal. Mempersiapkan alat-alat tulis siswa peserta didik. Menampilkan ekspresi wajah yang positif dan energik. Duduk dengan tenang. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Duduk dengan tenang menunjukkan bahwasannya anak didik
memberikan perhatian kepada kita, memberikan perhatian kepada guru yang sedang berbicara. Beda dengan duduknya yang tidak tenang, gelisah, lagi-lagi lihat keluar jendela, baru duduk sebentar, lihat lagi ke kanan, kiri, atau lihat ke temannya di belakang, gelisah. Ada apa sebenarnya? Ini perilaku nonverbal dari peserta didik yang menunjukkan perhatian. Adapun yang tidak menunjukkan perhatian, melakukan gerakan yang mengganggu ketenangan kelas, ya, mengganggu ketenangan kelas. Kertas disobek-sobek, dibikin bulatan, dilempar. Nah, ini mengganggu. Suka ada tuh seperti itu. Membaca buku atau pekerjaan rumah pada saat pelajaran berlangsung. Guru mengajar apa, peserta didik membaca apa. Ini menunjukkan dia tidak melakukan perhatian kepada proses belajar mengajar. Menggambar sesuatu yang berbeda dengan yang ditugaskan. Coret-coret. Pikirannya kemana? Coret-coret. Meletakkan kepala di atas bangku. Nah, ini biasanya yang kalau kelasnya yang pakai meja dan kursi, biasanya kan gitu, duduk malas. Melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran, ya entah ngobrol, entah apa, duduk dengan seenaknya dan kemudian mengganggu teman. Ini menunjukkan bahwasannya komunikasi nonverbal dari peserta didik ini tidak mendukung kepada proses belajar mengajar. Karakteristik guru yang efektif dan tidak efektif, pengajar yang efektif. Ini ada 25. Sebenarnya itu bisa baca sendiri. Kita tutup saja, selesai sampai sini. Menampilkan sikap yang bersemangat, jelas. Menaruh perhatian terhadap siswa atau peserta didik dan kegiatan kelas. Ini penting, menaruh perhatian. Misalnya ada kegiatan santri melakukan kegiatan outbound. Kita sebagai ustadznya ikut. Ini menunjukkan perhatian terhadap aktivitas santri. Girang hati dan optimis. Tidak patah semangat. Memiliki kemampuan mengendalikan diri dan tidak mudah bingung. Pengendalian diri ini penting. Kondisi kelas misalnya ribut. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, bisa terpicu. Kita juga ikut ribut. Ya, kita juga jadi ikut ribut. Dalam bentuk apa ributnya? Marah-marah. Di sana ngobrol sendiri, di sini ribut sendiri. Sambil bentak-bentak. Oleh karena itu, karakteristik yang efektif hendaklah seorang pengajar mampu untuk mengendalikan keadaan dirinya sendiri. Senang bergurau dan humor, tentunya dalam batas-batas tertentu yang dibenarkan syariat. Kan perlu juga sekali-kali, jadi jangan tegang terus. Ya, sekali-kali dipecahkan suasana dengan misalnya humor yang sehat, tidak mengandung kebohongan, kan begitu. Kemudian mengakui kesalahan sendiri. Ini bagian dari apa? Jiwa tawadhu yang kita bahas kemarin. Ya. Mengakui kesalahan sendiri. Termasuk diantaranya jiwa tawadhu itu adalah ketika ditanya siswa, kita tidak tahu. Kita jawab, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Jawaban tidak tahu tidak akan menjatuhkan kehormatannya. Karena memang tidak tahu. Menjawab malah nanti memberikan sesuatu yang keliru. Bersikap adil, objektif dalam memperlakukan para peserta didik. Bersikap sabar. Ini termasuk sabar dalam menghadapi keadaan para santri. Menunjukkan sikap memahami dan simpati dalam bekerja dengan peserta didik. Menunjukkan sikap memahami, simpati dalam bekerja dengan peserta didik. Anak-anak dikerahkan kerja bakti. Gurunya ya jangan asal, sana. Ya sekali-kali angkat tong sampah juga gitu. Kita angkat. Kan begitu. Nyangkul, mana cangkulnya? Pinjam sini. Ini angkat nih. Ini memberi keteladanan. Bersahabat dan ramah dalam bergaul dengan para santri. Bersahabat, ramah. Jadi antara dia, guru dengan santri seperti tidak ada jarak, tapi ada
komunikasi, ramah. Ketemu dengan santrinya, ya assalamualaikum, gimana tuh, sehat? Ya kan, ramah. Gimana, Muhammad? Sudah sarapan belum? Sudah. Dengan apa tadi sarapannya? Tempe. Oh, Masya Allah. Sudah minum teh? Sudah. Manis nggak tehnya? Manis. Pertanyaan seperti ini nampaknya sepele, tapi memberikan keakraban, kedekatan antara ustaz, pembimbing, pengajar dengan santri. Ini penting untuk menghilangkan jarak antara pengasuh dengan santri itu sendiri. Membantu memecahkan masalah baik pribadi atau pendidikan. Kadang-kadang kan santri nampak kelihatan tidak bersemangat. Ada apa sebenarnya ini? Dibantu, dipecahkan masalahnya. Oh, ternyata kiriman uangnya terlambat. Dipecahkan masalahnya. Sudah, kamu kalau mau jajan atau beli alat tulis, pinjam saja dulu ke pondok. Nanti kalau uang dari abimu sudah datang, ya tinggal dibayar utang. Pecahkan masalah itu. Jangan sampai kemudian menjadi beban santri. Untuk mengetahui semua itu, tentunya kita harus dekat dulu kan. Nggak mungkin kalau kita jauh dengan santri, nggak mungkin santri akan curhat. Oleh karena itu keseharian kita dengan santri pun harus dekat. Meskipun kita harus menjaga juga batas-batas. Bahwasanya kita ini adalah guru, kita ini pengajar, tetap ada batas-batas. Ini penting. Media-media untuk mendekatkan guru dengan santri itu banyak. Di antaranya, ya mungkin main sepak bola bersama, kan gitu. Atau mungkin melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Itu media-media untuk mendekat. Kemudian memberikan penghargaan kepada santri yang melakukan tugas dengan baik. Ini penting. Juga sekali-kali, wah ini santri berprestasi. Ayo ikut saya. Kemana Ustaz? Ayo sudah ikut. Oh ke restoran, makan. Wah ini restorannya bagus nih, aman nih. Gak banyak ikhtilat. Sepi. Ya. Ayo kita makan di sini. Sekali-kali bikin kejutan seperti itu. Dia akan cerita ke orang tuanya. Ustazku tadi traktir ya. Oh iya, kamu kok sama Ustaz gitu? Ya Ustaz yang ngajak lah. Itu satu bentuk hal yang luar biasa. Itu penting. Dimana suatu ketika kita memerlukan dia untuk misalnya curhat atau rajin belajar, menasehati, dia akan sudah tertanam kedekatan kita dengan menerima dan mempercayai usaha siswa atau peserta didik. Menerima, mempercayai apa yang sudah diusahakan. PR-nya, tugas-tugasnya. Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi reaksi orang lain. Seorang guru harus bisa memperkirakan. Kalau dalam situasi hujan becek, kemudian anak-anak disuruh misalnya melakukan kegiatan di luar ruangan, kan tentu anak-anak, wah malas ini hujan. Itu harus bisa mengantisipasi itu. Nah, kalau begitu ruangannya di mana ini? Kan begitu. Mendorong santri untuk mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Diberi semangat. Merencanakan dan mengorganisasikan prosedur pembelajaran di kelas. Merencanakan itu maksudnya, ini pelajaran kapan diberikan. Pelajaran tentang toharoh. Kapan diberikan. Waktunya berapa lama. Berapa kali pertemuan akan diberikan. Materi yang akan diberikan untuk kalau 2 kali pertemuan pertama sampai mana, pertemuan kedua sampai mana, kapan waktunya diberikan, pekan pertama, pekan kedua, atau hari apa, itu namanya perencanaan. Merencanakan dan mengorganisasikan pembelajaran, prosedur pembelajaran di kelas. Direncanakan. Jangan sampai semesternya belum habis, bahan mengajarnya sudah habis. Ini semester 3 bulan lagi, tapi materinya sudah habis. Lapor ke mudir atau ke Ustaz. Ustaz gimana ini ya? Saya materinya sudah habis. Loh, kok bisa? Iya, nggak tahu. Mengajarnya cepat banget mungkin. Karena tidak ada perencanaan mengajar. Seharusnya kan, misalnya ini satu buku. 1 halaman, berapa halaman total? Semuanya 50 halaman. Pertemuan dalam 1 semester, ternyata
10 kali. Berarti harus diselesaikan berapa? 5 halaman sekali pertemuan. Kan begitu? Oh, berarti 5 kali 5 halaman. Nah, kalau tidak ada perencanaan, satu kali pertemuan 10, langsung 10. Begitu sudah 5 kali, yang 5 kali pelajaran lagi sudah kehabisan materi. Ini tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan yang seperti itu. Maka harus direncanakan mengajar itu. Misalnya semester ini babnya apa? Bab tentang birrul walidain. Bab tentang birrul walidain berapa halaman, berapa kali pertemuan. Nanti bab masalah yang lainnya berapa kali pertemuan. Sampai akhirnya dalam satu semester semuanya terisi. Plus dengan nanti mungkin ujian harian atau ujian pekanan. Plus mungkin nanti ada kegiatan praktek misalnya. Dan seterusnya. Semuanya direncanakan. Untuk bersikap fleksibel dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Ya, fleksibel. Artinya fleksibel, ya saatnya ini mungkin kondisi karena sedang rapat, ya terpaksa pembelajaran dihentikan. Dan besok harus dibuat bagaimana caranya supaya materi pelajaran ini bisa sampai. Apakah nanti ada jam tambahan ataukah tidak? Nah, itu tergantung manajemen. Mengantisipasi kebutuhan siswa, butuhnya apa? Itu penting. Anak di pesantren, kebutuhannya apa? Itu dipenuhi. Terutama dalam hal ini kerjasama dengan koperasi. Supaya nanti anak tidak banyak alasan keluar pondok, ya, koperasi memenuhi kebutuhan itu. Karena anak kadang-kadang alasan. Izin, mau apa? Beli sampo. Besok lagi, izin, beli apa? Sabun. Besok lagi, izin, beli apa? Beli sandal. Enggak kemarin sekalian. Nah, tidak perlu disalahkan sepenuhnya kesalahan itu kepada santri. Kenapa? Karena di koperasi tidak tersedia. Coba kalau tersedia, saya mau izin beli sampo, itu di koperasi ada. Ngapain keluar? Kita kan memberi solusi kan? Melarang, tapi memberi solusi. Tapi kalau melarang saja, tidak memberi solusi, oh tidak boleh beli sampo keluar, tidak boleh beli sabun keluar, habis. Ya pokoknya tidak boleh. Nah itu tidak ada solusi. Berikan solusi. Dan stimulasi, ya, memberikan rangsangan kepada santri melalui materi dan metode yang menarik. Metode mengajar, wah ini di dalam kelas terus. Bagaimana kalau kita sekarang ke bawah pohon sana? Ayo bawa tikar, ampar. Kita belajarnya di bawah pohon sana. Sekali-kali begitu. Kejutkan. Sekali-kali dikejutkan. Memberi tugas dengan jelas. Memberi tugas dengan jelas. Tugas PR sampai mana batasnya itu harus jelas. Jangan sampai yang satu anak mengatakan ini sampai ini, yang satu anak sampai halaman ini. Beda. Mendorong santri untuk memecahkan masalah sendiri dan mengevaluasi hasilnya. Ya dilatih. Ada masalah, santri ingin sepak bola, bolanya hilang. Nah, sekarang gimana coba cara mengatasi supaya ada bola? Diberi urunan. Nah, bagus, urunan, ayo. Tapi uangnya kurang, ini udah urunan. Ya sudah tambahin pondok. Sana hubungi Pak Samsul itu bendahara. Nah, dia sudah mencoba, santri sudah mencoba untuk melakukan bentuk-bentuk tindakan yang sifatnya solusi. Kita pun beri jalan untuk tercapainya keinginan mereka. Menegakkan disiplin dengan cara yang positif. Kalau misalnya itu anak ustaz, ya tetap kalau melanggar ya diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Jangan dilihat karena itu anak ustaz. Itu tidak boleh seperti itu. Tegakkan disiplin secara positif. Memberikan bantuan kepada santri secara ikhlas. Mengetahui secara dini dan mencoba memecahkan berbagai masalah potensial. Mengetahui permasalahan dini, itu bisa dilihat nanti. Misalnya tadi dari buku harian, dari SMS yang dikirim. SMS kan kalau santri dilarang bawa HP, SMS-nya kan pinjam HP pondok. Nah, di situ bisa terlihat masalahnya dan seterusnya. Itu untuk mendeteksi, mengetahui secara dini tentang apa yang dikomunikasikan. Ini karakteristik yang efektif. Yang tidak efektif bersikap apatis. Apatis itu, apa sikap apatis itu ya patah arang.
mutung, itu apatis, tidak optimis, malas, kurang menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan santri, tidak ada perhatian. Santri main bola, ya sudah main bola sana. Santri outbound, ya sana outbound. Santri melakukan kegiatan ini, ya silakan. Santri ini ya tidak acuh, artinya tidak mau peduli. Depresi, pesimis, depresi itu tekanan mental. Mudah naik darah, mudah bingung, naik hitam maksudnya, naik darah, mudah marah, terlalu serius. Sehingga santri kalau mendekat, oh jangan, nggak mau. Kenapa? Nah, karena terlalu serius. Yang dikesankan oleh santri, kalau ketemu Ustaz A, itu raut mukanya menampakkan marah, seakan-akan tidak suka, misalnya guyon sedikit-sedikit, nggak ada, serius saja, mukanya mantang terus, tegang. Nah, itu juga tidak efektif. Tidak menyadari kesalahannya sendiri, ini bahaya. Tidak bersikap adil, objektif terhadap siswa atau santri, tidak sabar, kurang bersikap simpati, dan sering meleceh, mencemooh santri itu sendiri. Santri diberi pertanyaan, kemudian santri nggak bisa menjawab. Oh, kamu itu tolong, bodoh. Nah, itu dilecehkan. Seperti itu. Ini tidak efektif untuk proses belajar mengajar. Direndahkan. Yang seperti ini tidak baik. Dalam dunia ilmiah, orang tidak tahu, itu wajar. Imam Malik diberi pertanyaan sekian banyak, yang bisa dijawab sekian, yang tidak bisa dijawab juga banyak. Seorang imam. Artinya wajar dalam dunia ilmiah. Namanya manusia, tidak mesti semuanya harus tahu. Ya bagus kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu, jangan dipaksakan. Seakan-akan tahu. Dan yang lain-lainnya ini, 10 menit lagi. Kurang ramah, bersahabat, bergaul dengan santri. Tidak ada keramahan. Kurang memperhatikan masalah pesantren, tidak memberikan penghargaan kepada santri, bersikap curiga terhadap santri, ini kurang baik. Kurang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi reaksi orang lain, tidak berusaha memberikan dorongan kepada santri, tidak merencanakan, mengorganisasikan pembelajaran, gagal dalam mengantisipasi kebutuhan santri. Materi dan metode pembelajaran tidak menarik perhatian santri itu sendiri, kurang jelas dalam menerangkan materi pelajaran, kurang memberikan kesempatan kepada santri untuk memecahkan masalahnya sendiri, kurang menegakkan disiplin secara positif, memberikan bantuan dengan setengah hati, kurang ikhlas, gagal dalam memahami dan memecahkan masalah potensial. Tidak bisa mengantisipasi kalau ada masalah-masalah yang memecahkan masalah potensial, diantaranya santri boleh pegang HP. Tapi kita tidak pernah mengontrol. Padahal HP sekarang kan canggih-canggih. Di kamarnya santri kok diam saja. Di sholat masuk kamar, udah happy. Nah, taunya dia sedang main internet, sedang nge-net dengan HP-nya. Ini ancaman terhadap proses belajar mengajar santri. Bisa mengganggu itu. Itu perubahannya akan drastis kan. Yang tadinya rajin di majelis ilmu, sering datang terlambat. Itu saja sudah pertanda. Setelah datang terlambat sekian bulan, sudah mulai malas untuk datang. Nah, ini akhirnya lama-kelamaan tidak pernah hadir lagi di majelis ilmu. Ini bahaya. Seorang guru, seorang ustaz, seorang pengajar, pembimbing, pengasuh pondok pesantren harus antisipatif. Ini akan merusak. HP ini akan merusak. Maka sita. Nanti saja kalau kau pulang, baru dibawa HP. Atau nanti ada orang tuamu datang, kembalikan, bawa pulang. Itu contoh kita melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif. Dan itu harus. Kemana arah HP itu nanti akan merusak, kita harus sudah bisa mengantisipasi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu terkait masalah pembahasan tentang peran guru, peran ustaz, peran pengasuh pondok pesantren, dan bagaimana gaya mengajar, kemampuan berkomunikasi, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.